warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triningsih. Saya dari SDIT Arisalah, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait asesmen literasi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Asesmen literasi yang saya lakukan melalui metode ramah atau rangkaian membaca kelompok yang harmonis. Asesmen literasi melalui metode ramah ini terbukti mampu meningkatkan kompetensi literasi siswa saya secara signifikan. Bagaimana pelaksanaan asesmen literasi melalui metode ramah ini? Mari kita simak video selanjutnya. Sebagai guru di sekolah dasar kelas 6, saya menghadapi situasi di mana kemampuan literasi siswa saya sangat bervariasi. Ada siswa yang sudah fasih membaca dan mampu memahami teks dengan cepat, namun ada pula siswa yang masih membutuhkan banyak bantuan. Tantangan utama yang saya hadapi adalah menciptakan asesmen literasi yang relevan dan efektif bagi seluruh siswa saya, baik yang sudah mahir membaca maupun yang masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merancang sebuah metode baru yang saya beri nama ramah atau rangkaian membaca kelompok yang harmonis. Metode ini menggabungkan pembelajaran literasi dengan kerja kelompok yang kolaboratif, di mana setiap siswa memiliki peran penting dalam keberhasilan kelompoknya. Langkah pertama adalah pembagian kelompok yang heterogen terdiri dari 4-5 siswa. Langkah berikutnya adalah pemilihan teks yang relevan dengan tema pembelajaran dan cukup menantang bagi seluruh siswa. Pada setiap kelompok, siswa diberikan peran spesifik yang harus mereka jalankan. Pembaca utama yang bertugas untuk membacakan teks dan memimpin diskusi. Ada pencatat poin yang mencatat hasil diskusi kelompok tentang elemen-elemen penting dalam teks. Setelah membaca teks, kelompok diminta untuk mendiskusikan teks tersebut secara mendalam. Guru memberikan panduan diskusi, misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tokoh dalam cerita, konflik yang terjadi, dan masalah yang diselesaikan. Setelah membaca teks, kelompok diminta untuk mendiskusikan teks tersebut secara mendalam. Guru memberikan panduan yang diselesaikan. Setelah diskusi, mereka harus menghasilkan sebuah produk kreatif yang menggambarkan pemahaman mereka terhadap teks. Produk ini bisa berupa poster, peta pikiran, atau drama singkat. Kelompok tengah mau membuat apa? Poster. Ya, poster pakai Canva. Boleh, bagus, silakan. Kelompok pasal mau membuat apa ini? Drama. Boleh, sudah dibagi untuk pembagian karakternya? Sudah. Siapa yang jadi? Ini Bu yang pasal. Siap. Siapa lagi? Setelah diskusi dan pembuatan produk selesai, setiap kelompok diminta untuk presentasi. Dalam presentasi ini, mereka tidak hanya menunjukkan produk yang mereka buat, tetapi juga menjelaskan proses diskusinya. Yang pertama ada latar, yaitu tempat atau waktu berlangsungnya jalan cerita. Bagaimana mereka memahami teks, poin-poin penting yang mereka temukan, dan bagaimana mereka menyepakati cara mempresentasikan hasil. Pada cerita tuah tadi, tokohnya adalah... Langkah yang terakhir adalah penilaian kolaboratif. Selain guru menilai hasil kerja kelompok,
Siswa lain juga dilibatkan untuk memberikan umpan balik. Dengan cara ini, penilaian tidak hanya berasal dari guru, adalah tetapi tupai juga yang pantang melibatkan sudut menyerah pandang dan siswa lain ingin yang sekali untuk menyaksikan meloncat. presentasi tersebut. Kami dari kelompok Layu akan menjelaskan tentang peta konsep unsur cerita fiksi. Di sini ada latar yaitu perbuktian. Ada tema itu Kan ada presentasi dari kelompok Pasol yang akan menampilkan drama mereka. Penasaran? Penasaran. Baik, silakan kepada kelompok Pasol, boleh maju ke depan. Melalui Ia bangun metode kesiangan ramah ini, sehingga tidak dapat siswa berangkat ke diharapkan masjid. dapat Ibu Pasol meningkatkan mendekati keterampilan anaknya yang kolaboratif tampak sedih. sehingga pada akhirnya dapat membentuk profil pelajar Pancasila pada dimensi bergotong royong. ada itu tadi konfliknya tentang apa ya? Konfliknya tadi kan Pasol itu adalah seorang anak yang rajin sholat, tapi suatu hari itu dia terlambat bangun dan tidak sholat subuh. Hasil dari metode ramah ini sangat luar biasa. Siswa tidak hanya lebih bersemangat dalam membaca, tetapi juga lebih aktif dalam berdiskusi. Kemampuan mereka dalam memahami teks, menganalisis karakter dan alur cerita, serta menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis meningkat secara signifikan. Selain itu, saya sebagai guru juga melihat perubahan dalam cara siswa bekerja sama. Mereka lebih bertanggung jawab terhadap tugas kelompok dan belajar menghargai pendapat satu sama lain. Tidak hanya kemampuan literasi yang meningkat, tetapi juga soft skill mereka. Dengan metode ramah, asesmen literasi tidak hanya tentang mengukur kemampuan membaca, tetapi juga tentang bagaimana membentuk lingkungan belajar yang kolaboratif dan menyenangkan. Saya berharap metode ini dapat menginspirasi rekan-rekan luar biasa semuanya dalam meningkatkan kompetensi literasi siswa. Terima kasih, mari kita terus berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.